Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Grita Sasena dengan NPM 2013053158 dari kelas 2C. Saya akan menerangkan materi yang berjudul Identitas Nasional. Pengertian identitas adalah ciri atau petanda yang dapat membedakan Anda. Itu dapat disebut sebagai identitas. Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebagai contoh, orang dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Kemudian ada identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kata nasional berasal dari kata nasional dalam bahasa Inggris. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membeda-bedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Makna identitas menurut Tyler, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realitasnya. Artinya, seseorang tidak akan mempunyai arti bila terlepas dari masyarakatnya. Dengan kata lain, seseorang akan mempunyai arti bila ada dalam masyarakat. Lahirnya suatu identitas nasional bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikan tersendiri yang sangat didukung oleh faktor-faktor pembentuk identitas. Faktor-faktor itu bisa berupa 1. Primordial. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan kekerabatan dan keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian ada sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Ada tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Kemudian ada sejarah, persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah, mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadulan, dan partai politik. Selanjutnya yaitu bentuk identitas nasional Indonesia. Bentuk identitas nasional Indonesia meliputi bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia, UUD 1945, dan kebudayaan. Yang pertama yaitu bendera negara, sang merah putih. Warna merah berarti berani, warna putih berarti suci. Merah ini berarti berani yang melambangkan tubuh manusia dan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan Indonesia. Kemudian ada bahasa negara Indonesia. Secara sadar, para pemuda yang bergabung dalam perkumpulan mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia diangkat dan diikrarkan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Selanjutnya ada lambang negara Garuda Pancasila dan simbol-simbolnya. Lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Arti dan makna lambang ini adalah
Burung Garuda merupakan lambang kekuasaan dan kekuatan. Sayap yang masing-masing terdiri dari 17 helai, berarti tanggal 17, ekor burung yang terdiri dari 8 helai berarti bulan ke-8 atau bulan Agustus. Jumlah bulu kecil di bawah perisai sebanyak 19 helai dan jumlah bulu kecil di bawah leher sebanyak 45 helai, berarti tahun 1945. Semua jumlah bulu yang ada di setiap bagiannya melambangkan tanggal kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Perisai berbentuk jantung yang digantungkan pada leher Garuda merupakan lambang perlindungan, sedangkan garis melintang di tengah-tengah perisai melukiskan Khatulistiwa. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu pita yang dicengkramkan oleh kedua kaki burung Garuda. Terdapat semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di dalam Pancasila juga terdapat simbol-simbol. Simbol-simbolnya adalah sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berbentuk bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, berbentuk rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia berbentuk pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berbentuk banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berbentuk padi dan kapas. Selanjutnya ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Kemudian ada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang terakhir ada kebudayaan daerah. Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang berjumlah 1340 suku bangsa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 724 bahasa. Jumlah budaya yang ada di Indonesia berjumlah 7.241 karya budaya, dan jumlah ras di Indonesia ada 4. Itu semua ditetapkan sebagai budaya nasional dan identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas negara, yaitu ada suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Kemudian ada fungsi identitas nasional sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai pembeda dengan bangsa lain, sebagai landasan negara, dan sebagai perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Dan yang terakhir ada peran identitas nasional. Peran ini sebagai bahan atau objek dalam integrasi nasional, menjadi penanda ikatan solidaritas, menjadi definisi teritorial, pengontrol sumber daya ekonomi, dan mengatur pemerintah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.